guys, selamat datang di podcast kita. Yeay. Perkenalkan, nama aku Benita Alextantina, dipanggil Lexi, dan ada teman aku nih. Hai, nama aku Nisrina Widi Hanifah, bisa dipanggil Ninis. Nah Nis, hari ini kita mau ngobrolin apa nih di podcast kita? Berhubung kita nih mahasiswa manajemen ya, kayaknya cocok nih kalau kita ngobrolin yang ada hubungannya sama ekonomi-ekonomi Wah, gitu. itu cocok banget nih, cocok banget karena berhubungan banget sama anak manajemen. Iya, betul. Nah, kalau gitu aku mau ngomongin soal ada nih yang lagi viral akhir-akhir ini. Apa tuh? Jadi sedengar-dengar aku tuh akhir-akhir ini tuh lagi viral kalau misalnya ada kasus PHK besar-besaran nih yang dilakukan oleh beberapa startup kayak Shopee, Goto, Ruang Guru juga ya, dan masih banyak lagi nih. Nah, kasus ini tuh menyedihkan juga ya karena banyak korban dari PHK ini gitu. Iya, Dengar-dengar betul. nih kalau Goto itu sempat mem-PHK karyawannya sebanyak 1.300 orang. Wah, banyak banget ya. Banyak banget itu. Banyak banget itu. Atau sekitar 12% dari Waduh. karyawannya. Nah, karena PHK tuh kan biasanya dapat pesangon ya. Iya, betul. Nah, Harus kasih pesangon. Harus ya. Di Goto ini juga katanya dikasih pesangon nih dan gaji selama 1 bulan gitu. Nah, cuman karena menurut aku nih pesangon dan gaji tuh tidak akan bertahan lama ya kalau Iya misalnya sih. bakal dipakai terus. Betul, Makanya betul. di podcast kali ini tuh kita mau ngarahin mungkin orang-orang yang terkena PHK atau yang memang belum mendapat pekerjaan supaya bisa tergerak nih buat buka usaha gitu kan. Iya, boleh. Nah, tapi sebelum itu karena ini kasusnya PHK, kita mau ngomongin dulu nih tentang mengelola uang pesangon. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih Nis, caranya mengelola uang pesangon tuh gimana sih? Kalau ada sih, kalau menurut aku tuh mengelola pesangon tuh harus dibagi jadi alokasi beberapa hal gitu. Iya Kayak juga tuh, yang paling banget. penting bangetnya tuh untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kan kita tiap hari harus makan, terus Ya. transport gitu ya, listrik, air, gas, itu tuh yang paling banget diutamain. Apalagi kalau orang-orang yang udah punya keluarga, mereka harus mikirin keluarga, anaknya, istri, istrinya gitu ya. betul. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh gak cuma diatur untuk kebutuhan aja, tapi kita harus tahu skala prioritas mana nih yang harus diutamain. Terus gak perlu nih ngegunain uang-uang tersebut tuh untuk kebutuhan-kebutuhan yang gak penting, ilangin dulu aja lah gitu. Karena uang tinggal segitu-segitunya gitu ya, jangan dibuang-buang atau betul. difoya-foya. Uang itu tuh harus bisa nih bertahan untuk kayak at least 6 bulan gitu ke depan sampai dapet gaji atau pekerjaan yang baru. Berpenghasilan baru betul. ya. Nah, terus selain itu tuh bisa juga nih uang ini untuk investasi. Tapi sebelum investasi, yang penting berikutnya itu tuh kita harus ngelunasin utang. Oh iya, utang penting banget ya. Iya. Karena jangan sampai utang tuh menumpuk, jadi semakin banyak gitu ya bunganya. Terus nanti bakal dikejar-kejar sama debt collector dan masih banyak betul. lagi. Jadi utang tuh harus dilunasin dulu Iya, ya. supaya tenang hidupnya, nggak perlu tiap hari harus mikirin utang, bulan depan harus bayar utang gitu. Itu harus kalau memungkinkan dilunasi terlebih dahulu, lebih baik dilunasi. Kalau utang udah, kebutuhan sehari-hari udah, nah boleh nih uangnya digunakan untuk investasi atau bahkan yang lebih baik itu tuh mulai usaha tadi bener tuh. banget, mulai usaha. Karena kita nggak bisa tergantung terus ya, karena belum tentu cari kerja itu gampang. Iya, dibanding cari kerja, bahkan nih Alex ya, dalam Islam tuh lebih baik untuk berwirausaha. Karena ketika ada 20 sumber rezeki, nah 19 diantaranya itu tuh berasal dari wirausaha. Karena banyak banget nih pintu-pintu rezeki bisa dari mana aja kan kalau Bener kita banget. wirausaha. Sedangkan kalau kita karyawan, kerja di orang, sumber rezeki kita tuh cuma satu, dari atasan gitu. Makanya emang baiknya tuh kita wirausaha aja. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal wirausaha, kita mau nanya-nanya nih. Boleh Kan ini nih.
pernah nggak sih mulai usaha gitu, bikin usaha sendiri? Kalau aku kebetulan tuh adalah sebagai anak sekolah, usaha-usaha kecil-kecilan gitu. Bukan yang aduh startup gitu, enggak. Nah, itu cuma mulai-mulai coba jualan gitu. Yang intinya tuh aku pernah jualan merch K-pop gitu. Terus sekarang iseng-iseng sambil di sela-sela waktu aku suka bikin pernak-pernik kayak cincin nih, kayak gini nih. Lucu ya. Kelihatan ya. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong soal usaha kamu nih yang merch K-pop itu dan cincin, aku mau nanya nih, awalnya tuh gimana sih kamu bisa bikin usaha ini? Modalnya dari mana? Modalnya berapa? Terus kendalanya apa gitu kan? Pasti kan mulai usaha tuh gak gampang ya. Pasti Iya, buat betul. nyari yang beli tuh susah gitu. Boleh nih diceritain sedikit ke kita gitu gimana supaya penonton juga bisa tahu gimana caranya mulai usaha. Nah, kalau aku tuh sebagai waktu itu masih sekolah juga, uang kita tuh kan nggak banyak ya. Jadi Batas ya. iya betul, itu dari uang tabungan. Itu tuh paling pada saat aku mulai, aku tuh cuma punya uang 400 ribuan gitu. Ini cocok banget nih untuk yang lagi kena PHK. Kalau usaha tuh nggak perlu modal banyak. Bener. Sedikit pun kalau kita niat dan ada usaha tuh sebenarnya bisa gitu. Nah, waktu itu modal aku paling ya 400-500 ribu, dibeliin merch K-pop yang harganya lumayan mahal. ya. Iya, dan waktu itu aku fokusnya tuh berjualannya tuh di Shopee, di platform marketplace, karena aku ngerasa lebih lebih mudah gitu loh. Udah orang emang udah nyari barang di sana gitu, terus ada gratis ongkirnya juga. Betul, dulu masih banyak gratis ongkir ya. Iya. Dan ketika aku mulai itu awalnya tuh sulit banget nih Lex, soalnya usaha aku, toko online aku tuh belum ada review, masih telur, nol ya. Jadi orang masih gak percaya nih mau beli juga ya. Iya betul, kayak mulai ada yang mulai nanya itu tuh rame tuh ketika at least 1 review tuh pecah telur jadi angka 1 reviewnya tuh, orang udah mulai percaya nih sama toko aku, ada bintang 5-nya 1. Jadi lumayan ya, walaupun cuma 1 review ternyata itu berpengaruh juga ya, menarik pelanggan gitu. Betul. Terus promosi di marketplace juga itu ada fitur-fitur kayak iklan dan lain-lain. Iya, betul. Nah, karena kalau kita bergantungnya tuh jualannya via online, itu tuh penting banget untuk masukin foto produk yang baik. Jadi harus pencerahannya, lightingnya nih harus jelas produk kita, karena itu ngaruh banget ketika produk kita baik ya visualnya, fotonya, itu orang jadi lebih tertarik kan, kayak menarik perhatian ya, karena bagus betul nih produknya. Nah, terus untuk tipsnya paling apa ya? Ya jangan pantang menyerah ya. Karena semua orang juga pernah ngalamin gitu ya, up and down gitu ya pasti. Pokoknya terus aja dicoba. Banyak juga tuh zaman sekarang course-course online yang bisa ngebahas gimana sih cara berwirausaha di marketplace, atau bahkan langsung secara baik tuh gimana, promosi iklannya tuh gimana. Bahkan ada fitur live ya sekarang. Oh iya, sekarang di TikTok ya, di Instagram banyak betul live. banget. Itu bisa dimanfaatin juga ya buat marketing gitu. Iya. Nah, terus kalau offline, aku jualan cincin ini tuh offline Lex, nggak ada di sosial medianya nih. Ada tapi fokusnya tuh offline gitu. Kalau ini target pasar tuh kok emang anak-anak kan. Nah, karena itu produknya tuh harus disesuaiin nih sama pasarnya. Kalau pasarnya kalangan elit, produknya boleh mahal. Tapi karena kita ini uangnya terbatas nih dari uang hasil pesangon kayak gitu, cari usaha yang nggak perlu modal banyak aja, tapi harus jelas lokasi bisnis kita gimana, peluang pasarnya. Ada tuh BMC ya? Iya, targetnya siapa gitu Bisnis kan. modal kanvas. Itu boleh banget digunain untuk yang mau coba mulai usaha, untuk dilihat apakah usahanya pantas buat dijalanin atau ini kurang cocok nih, boleh coba cari ide bisnis yang lain. Gitu. Nah, ngomongin soal wirausaha nih. Jadi wirausaha tuh lumayan gak sih keuntungannya? Dapur. Kalau untuk aku yang masih mahasiswa, gak bener-bener full time juga, kadang-kadang gitu ya, itu lumayan lah ya nambah uang jajan, buat jajan healing gitu ya. Lumayan. Healing tuh lumayan banget gitu.
apalagi kalau misalnya orang yang emang niat banget nih 100% usahanya dimasukin ke wirausaha tersebut, itu pasti hasilnya bakal lebih maksimal gitu. Cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu udah cukup sih sebenarnya. Yang penting ada usaha ya, terus cari target pasarnya. Iya. Dan jual produk yang emang dibutuhin ya sama masyarakat, atau yang bisa juga yang lagi viral. Nah, itu viral tuh penting banget. Penting banget ya. Iya. Karena itu menarik banget pelanggan gitu. Iya, betul. Oh iya, ngomong-ngomong nih soal kamu kan jual 2 nih produk, ada cincin dan merch K-pop. Dimana itu tuh berbeda kan penjualannya. Iya. Nah, aku mau nanya nih, selama pengalaman kamu gitu ya, lebih pilih jualan offline atau online nih? Waduh. Dan kenapa gitu alasannya? Kalau itu disesuaiin sama waktu aku sih, karena sekarang kita sambil kuliah. Karena sambil kuliah itu tuh menurut aku lebih gampang untuk jalanin yang online. Apalagi untuk time managementnya lah ya. Kalau iya, online benar tuh banget. kita via HP juga bisa, tapi kalau offline tuh fisik kita harus ada di lokasi. Itu nentuin waktunya tuh sulit, gak bisa ngelakuin di sela-sela jam kosong istirahat yang cuma 10 menit, 15 menit gitu tuh gak memungkinkan kan. Tapi kalau misalnya kayak orang yang benar-benar waktu kosongnya full digunain tuh, menurut aku dua-duanya jalanin aja. Kayak offline jalan, online jalan, itu kan pasti bisa ya, supaya hasilnya juga lebih maksimal nantinya. Oh gitu. Nah, kalau misalnya tentang menarik calon pelanggan nih, lebih susah mana nih, di marketplace atau di offline? Kalau online berarti promosinya kencang tuh ya. Kalau kata aku sih sulit di online ya, karena nggak langsung, terus kayak kita bahkan nggak tahu tuh orang yang target kita tuh benar-benar lihat iklan kita atau enggak. Itu lebih sulit banget tuh ngatur target pasar. Nawar-nawarinnya tuh kita nggak bisa kan ngechatin orang, hey beli dong gitu, kayak nggak mungkin. Itu harus pembeli yang menghampiri kita gitu. Tapi kalau offline, karena bisnisnya juga masih kecil, bukan yang store ada netep, itu kita bisa langsung approach individual gitu, kayak nawarin produk kita, kayak hey kita punya produk ini nih, boleh dilihat, mungkin tertarik, boleh beli gitu-gitu. Kayak lebih mudahnya sih offline kalau menurutku. Tapi online tuh target wilayahnya lebih besar. Oh ya, mencangkup. Betul. Bisa berapa banyak kota gitu, sampai ke luar negeri juga bisa. Iya, gitu. itu lebih besar banget sih. Mungkin itu mah tergantung masing-masing aja, pribadi masing-masing ya, lebih suka jualan offline atau online. Yang penting tadi itu harus ada strateginya, planningnya jelas, target pasarnya siapa, bikin produk yang emang benar-benar dibutuhin, dan juga jangan lupa modalnya gitu ya. Modalnya berapa nih, keuntungannya mau diambil berapa, target pasarnya mau orang yang menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu. Betul. Mungkin kalau buat wirausaha gitu kali ya. Iya sih, intinya tuh ya segitu aja. Yang paling penting itu niat usaha. Jangan pantang menyerah, karena jualan itu gak gampang ya. Iya, pasti ada momen aduh kenapa gak ada yang beli. Iya, aku juga pernah tuh jualan, dan emang susah gitu narik pelanggan, dimana satu hari pun gak ada yang kejual gitu. Padahal aku udah nawar-nawarin. Yang penting tuh jangan pantang menyerah gitu. Iya. Yang penting ada usaha ya, dan harus bisa mengelola uang supaya emang terstruktur gitu, nggak terbuang-buang, difoya-foya, beli hal-hal yang penting aja ya. Iya betul. Uang pesangon tuh jangan sampai tuh karena kita ngerasa uang pesangon dalam satu waktu, tiba-tiba kita punya uang sekian kali gaji, ngerasa banyak uang, ngerasa aduh ini kayaknya buat jajan aja nih, kita liburan ke Bali gitu kan. Bisa jangan itu, sampai gitu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Uang pesangon itu harus dipikirin lagi ya. Mungkin segitu aja kali ya podcast kali ini tentang ekonomi. Cukup dari kita kayaknya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.